Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kalau sudah bawa buku ini Pak Aldi, ini kata penting. Iki Mas, ono usaha nanggone daerah Gadang. Usaha masalah ada usaha industri sepatu. Ya keren lah, kalian dari Malang sampai ono handmade kan ya? Handmade tuh, keren. Dalam satu kampung itu ada beberapa orang yang melakukan kegiatan pembuatan sepatu, Mas. Kalau kita mau beradu mesin sama luar negeri ya kalah lah. Ya cara paling keren itu ya bagaimana membuat sepatu handmade. Atau komponen profil yang bisa Mas pelajari seperti apa? Ya bagus. Izin usahanya juga ada. Keren loh sepatunya kayak gini. Buat aku, industri seperti ini tuh ada industri yang masih mengedepankan kreativitas, dan itu harus kita gaungkan biar banyak orang tahu. Bagian dari tanggung jawab kita secara moral gitu, bagaimana kita bisa menghadirkan hal-hal positif yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Ayo kita ke sana, tapi aku tak ganti dulu. Ini baju rumah soalnya. Oke, deal? Gadang Gangnam ini sejak era 70-an itu sudah menjadi semacam home base tukang sepatu. Jadi mereka awalnya kerja macam-macam ya, cuman ada satu orang yang sebagai seorang founding father, pengusaha sepatu di Gadang Gangnam, almarhum Bapak Tulusno, itu yang akhirnya berinisiatif untuk menjadikan dunia sepatu itu sebagai profesi. Dan juga di sini itu masyarakatnya cukup padat, jadi otomatis pengangguran juga lumayan tinggi. Dari situ almarhum Pak Tulus ini berinisiatif untuk mengajari anak-anak muda yang putus sekolah untuk belajar bersama agar punya keahlian, jadi untuk bekal mereka di masyarakat. Mata jenengan, sosok almarhum Pak Tulus itu seperti apa? Saya anggap ya, semua warga kampung ini menganggap beliau adalah seorang yang luar biasa. Beliau tidak pelit akan ilmunya untuk membagikan ilmu itu kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya. Ya, kepedulian tinggi terhadap kampungnya. Tapi yang paling luar biasa itu ya beliau nggak segan untuk membagi ilmunya itu, dan itu gratis. Yang mau belajar silahkan, walaupun dia masih belajar dikasih uang, kasih makan. Dan sekarang ini udah nggak ada yang sosok yang seperti beliau itu. Saya yakin setiap founder itu pasti akan meninggalkan kesan mendalam saat mereka itu mati kan ya. Dan founder itu biasanya nggak ikut menikmati, yang menikmati adalah generasi di bawahnya. Hal apa sih yang pengen jenengan lestarikan sebagai penerusnya beliau? Dan apa yang jadi obsesi jenengan ke depan untuk melestarikan dedikasi beliau? Sebagai kampung pusat industri sepatu handmade itu tetap lestari sampai kapanpun. Karena apa? Dunia alat kaki, khususnya sepatu ini kebanyakan didominasi oleh pabrik. Tapi kalau dengan cara handmade, kita bisa pesen sesuai dengan model yang kita inginkan. Dan itu yang tidak dipunyai oleh
daerah industri yang lain, daerah industri persepatuan yang lain. Upaya yang sekarang ini untuk melestarikan kerajinan sepatu di kampung ini adalah dengan cara kita membuat sebuah semacam paguyuban kelompok usaha bersama agar semakin dikenal. Jadi kita bersinergi dengan masing-masing pengrajin itu agar kita bisa maju bersama, masing-masing menjadi majikan buat dirinya sendiri. Terakhir Pak, sejauh apa sih Pak peran negara itu hadir di sini, terutama pemerintah daerah hadir dan mensupport kampung sepatu ini? Sampai hari ini kalau dari pihak pemerintah kota itu belum ada maksudnya bantuan yang secara signifikan yang kita terima. Kemarin ada tawaran untuk sebuah acara eksebisi tapi di tengah pandemi ini, dan itu sepertinya mustahil untuk dilaksanakan. Kebetulan di kampung ini ada seorang yang menjadi anggota dewan dan beliau sangat support dengan kegiatan di kampung ini tentang khususnya untuk pemberdayaan masyarakat dengan kerajinan sepatu itu. Dan upaya yang sudah kita lakukan, kita dapat support dari bank. Kita diberikan CSR yang berupa peremajaan mesin, penambahan alat yang kita berharap sih dengan adanya alat-alat yang baru dan lebih modern itu bisa mendongkrak kualitas dan peningkatan kapasitas produksi untuk di kemudian hari. Harapan saya sih kehadiran dari negara, khususnya di sini tuh pemerintah kota, karena ini adalah aset bagi kota. Ya harusnya ditengok itu dalam artian kita bisa berdialog di sini apa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat untuk upaya pemberdayaan masyarakat ini bisa lebih meningkat dan gaungnya bisa lebih jauh. Dan ini juga akan menjadi nilai plus bagi Kota Malang khususnya, bahwa ada industri sepatu yang melayani handmade. Bagaimanapun produk handmade itu tetaplah menjadi suatu buah karya dari seorang artis, walaupun mereka pengrajin sepatu. Yang dihasilkan adalah sebuah karya, sebuah mahakarya, bukan sekedar copy paste, tapi dikerjakan dengan sepenuh hati. Otomatis hasilnya akan bisa dipakai dengan nyaman karena modelnya sudah sesuai apa yang diinginkan si pembeli, dan diukur dengan cermat kakinya secara khusus, jadi semakin nyaman dipakai kaki. Itu keunggulan dari handmade. Tidak jauh dari sini tuh rumah pemotongan hewan atau RPH, dan tidak jauh dari RPH ini di jalan perusahaan itu juga ada sama ya, ahli sama sampai jadi kulit. Bahkan kulitnya menurut beliau, si ahlinya buat sepatu grade A nya nggak kebeli ya, karena memang grade A, grade super fine nya itu cuma laku di Eropa dan bukan di sini, kualitas ekspor. Dengan kata lain apa, kota ini oleh pendiri-pendirinya dulu itu memang disiapkan tersistem semuanya, tetapi penguasa era sekarang itu malah pelan-pelan merusaknya. Hanya karena alasan investasi, hanya karena alasan praktisasi. Kan memang praktis sebenarnya untuk menghidupi usaha sepatu ini, sangat produksi sepatu ini simpel banget. Diwajibkan semua
ASN menggunakan sepatu made in Malang dari kampung sepatu. Kalaupun kampung sepatu nggak sanggup, nanti akan disupkan lagi ke saudara-saudaranya semua. Itu urusannya kampung sepatu sebenarnya. Jadi dari situ ini mungkin kami tidak mempelajari pengambil keputusan, tapi setidaknya apa yang tayangan ini ada itu sejatinya ingin memberikan sebuah pemikiran baru, tapi itu belajar dari sesuatu yang sudah pernah terjadi dan sudah dilakukan. Sehingga pertanyaannya adalah ketika mengulang sesuatu yang sudah pernah terjadi dan tinggal kita lakukan lagi aja nggak bisa, berarti sebuah kepemimpinan itu gagal. Demikian yang kita bisa pelajari hari ini dari acara dedikasi. Assalamualaikum.